Renungan Malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 14 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh perbaktian dan penata layanan kami. Biarlah berkat hari Sabat menjadi bagian kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Dinar Malau. Kepada Ibu Dinar, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudaraku dimanapun berada. Renungan kita pada malam ini tanggal 14 yang berjudul Pertolongan dalam Melawan Pencobaan. Ayatnya terdapat dalam Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Seluruh sorga tertarik pada pekerjaan yang sedang berlangsung di dunia ini, yaitu mempersiapkan laki-laki dan perempuan bagi kehidupan kekal yang akan datang. Adalah rencana Allah agar manusia mendapat kehormatan besar menjadi rekan sekerja dengan Yesus Kristus dalam pekerjaan keselamatan jiwa. Mereka harus memandang pekerjaan Allah sebagai sesuatu yang kudus dan suci, dan setiap hari mempersembahkan kepadanya korban sukacita dan ucapan syukur sebagai balasan atas kuasa kasih karunia-Nya yang memampukan mereka untuk maju dalam kehidupan ilahi. Tidak ada seorang pun yang perlu menyerah pada pencobaan iblis, dan dengan demikian melanggar suara hati nurani serta mendukakan Roh Kudus. Segala ketentuan telah disediakan dalam firman Allah agar setiap orang dapat memperoleh pertolongan ilahi dalam perjuangan mereka untuk menang. Dalam kehidupan rohani setiap jiwa yang akhirnya menang, akan ada masa-masa kebingungan dan ujian yang berat. Tetapi pengetahuannya akan kitab suci akan menolongnya mengingat janji-janji Allah yang menguatkan hati dan meneguhkan iman kepada kuasa yang maha kuasa. Ia membaca, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus 1 ayat 7. Ujian iman lebih berharga daripada emas. Semua orang harus belajar bahwa ini adalah bagian dari disiplin di sekolah Kristus, yang penting untuk menyucikan dan memurnikan mereka dari kekotoran duniawi. Kerahkan seluruh kekuatanmu untuk memandang ke atas, bukan ke bawah pada kesulitanmu. Maka engkau tidak akan lemah di jalan. Engkau akan segera melihat Yesus di balik awan,
mengulurkan tangannya untuk menolongmu. Dan yang perlu engkau lakukan hanyalah memberikan tanganmu kepadanya dalam iman yang sederhana dan membiarkan dia menuntunmu. Nama besar di antara manusia hanyalah seperti tulisan di atas pasir, tetapi karakter yang tak bernoda akan bertahan sampai kekekalan. Allah memberimu akal dan pikiran yang dapat menalar, agar engkau dapat menggenggam janji-janjinya, dan Yesus siap menolongmu membentuk karakter yang kuat dan seimbang. Demikian bacaan renungan kita pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Dinar. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, pencobaan pasti datang. Tetapi Allah tidak membiarkan umat-Nya menghadapi semuanya dengan sendirian. Ia memberikan kekuatan, pertolongan, dan perlindungan bagi mereka yang tetap berpegang pada firman-Nya. Ayat inti renungan malam ini di dalam Wahyu 3 ayat 10 berkata, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Allah mengetahui kelemahan manusia. Karena itu, Dia tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Setiap pencobaan selalu disertai dengan jalan keluar yang disediakan bagi kita. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Bila mana pencobaan Allah izinkan terjadi, Allah memberikan kita kekuatan agar kita tidak jatuh. Bagaimana caranya Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa untuk melawan pencobaan? Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 4 Juli tahun 1912 paragraf 7 berkata, "Dari Bapa, Kristus terus-menerus menarik kuasa yang menyanggupkan Dia menjaga kehidupannya, bebas dari bercak atau noda. Kuasa inilah yang menyanggupkan Dia untuk menolak pencobaan." Kristus menang melawan pencobaan dengan kuasa yang Dia terima dari Bapanya, yaitu Allah Bapa. Kehidupan Yesus yang penuh dengan doa dan bergantung sepenuhnya kepada kuasa dari Bapanya, maka teladan ini Yesus berikan kepada kita. Kita bisa hidup sebagaimana Yesus hidup, asal kita bergantung sepenuhnya kepada Bapa dan minta kuasanya. Bagaimana caranya? Melalui anaknya Yesus Kristus. Inilah pengalaman Daniel dan teman-temannya saat mereka berada di Babylon. Roh Nubuat di dalam Adventist Home halaman 464 paragraf 1 berkata, "Kadang-kadang Allah dalam pemeliharaannya boleh membawa para pemuda kita masuk ke dalam pergaulan yang tidak murni dan orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Dia akan memberikan kepada mereka kekuatan untuk menolak pencobaan. Sama seperti Daniel dan kawan-kawannya di Babylon, jikalau mereka mau bekerja sama dengan Dia. Untuk menang melawan pencobaan, kita harus bekerja sama dengan Yesus dengan menerima Roh-Nya. Kita menerima kuasa dari Bapa melalui Yesus Kristus, dan kuasa itu adalah Roh-Nya yang kudus. Inilah satu-satunya kuasa untuk melawan pencobaan dan juga mengalahkan dosa. Selanjutnya, Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church
volume 4, halaman 355, paragraf 1 berkata, "Tanpa Kristus, kita tidak dapat menaklukkan satu dosa pun, atau mengatasi godaan terkecil sekalipun. Banyak orang membutuhkan Roh Kristus dan kuasanya untuk menerangi pemahaman mereka. Sama seperti Bartimeus yang buta membutuhkan penglihatan alaminya." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apakah kita mau menang dalam melawan pencobaan? Apakah kita mau menang atas dosa? Tidak ada jalan lain. Hanya melalui Yesus Kristus kita dapat menang. Bukan melalui orang lain atau oknum lain. Dan ini harus kita pahami dengan baik. Sebab hal ini merupakan hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, terimalah Yesus dalam hati kita, dalam hidup kita, melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, yang adalah Roh Yesus Kristus yang kudus. Di mana melalui penerimaan kita akan Roh-Nya, maka terang matahari kebenaran akan menjadi bagian kita. Dan matahari kebenaran tersebut dapat terpancar melalui kehidupan kita. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Dalam kehidupan kami, sering kami mengalami pencobaan dan kami tidak dapat menghindarinya. Kadang kami terjerat dan jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi Allah tidak membiarkan kami jatuh dan menghadapi pencobaan sendirian. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga iman kami tetap teguh dan kami senantiasa dituntun untuk tetap setia dan menuruti kehendak-Mu. Hidup kami disucikan dan karakter kami diubahkan dari hari ke hari menjadi serupa dengan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Mohon ampuni kami atas pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan perlindungan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.